Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi KPK dan FPB. Namun sebelum kita belajar tentang KPK dan FPB, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kelipatan dan faktor. Tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kelipatan dan faktor bilangan. Yang akan kita pelajari pertama kali adalah kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Maka kalian cari perkaliannya, yaitu perkalian itu sendiri dengan bilangan asli. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya. Jadi, dari yang 1 kali 2 tadi mendapatkan hasil 2. 2 kali 2 mendapatkan hasil 4, 3 kali 2 mendapatkan hasil 6, 4 kali 2 mendapatkan hasil 8, dan seterusnya. Jadi, 2, 4, 6, 8, dan bilangan seterusnya merupakan bilangan kelipatan 2. Kelipatan bilangan ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya? Tentukan 3 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Jadi, kalian diminta untuk menentukan 3 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Jadi, 3 bilangan pertama yang kelipatan 3. Maka, dari garis bilangan ini, kalian dari 0, berarti kalau kelipatan 3 sampai berapa? Sampai 3. Kemudian dari 3, kalau kelipatan 3, berapa lagi? Ditambahkan 3 lagi. Kemudian dari 6 ke 9, ini ya, 9 ini. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Maka, karena yang diminta hanya 3 bilangan pertama, maka hasilnya adalah 3, kemudian berapa lagi? 6, dan 9. Jadi, 3 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, dan 9. Kita lanjutkan yang lain. Yang selanjutnya kita belajar tentang faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, di sini ada kata membagi habis, artinya tidak ada sisa atau pembagian dari itu mendapatkan sisa 0. Contohnya, tentukan faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Mengapa? Karena semua bilangan tersebut membagi habis 10. Jadi tidak memiliki sisa atau sisanya 0. Kita lihat 10 dibagi 1. Apakah benar 10? Ya, tidak ada sisa ya. 10 dibagi 2, 5. Tidak ada sisa. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, maka faktor dari 10 tadi adalah 1, 2, 5, 10. Karena terbukti ketika dia dibagi dengan 1, dibagi dengan 2, dibagi dengan 5, dan dibagi dengan 10, tidak mendapatkan sisa. Atau bisa juga kalian cari dengan pohon faktor seperti ini. Jadi misalkan 10. Nah, 10 itu berapa kali berapa kalian tuliskan. Jadi bisa 1 kali 10, atau 10 kali 1, atau 2 kali 5, atau 5 kali 2. Maka dari 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10.
Contoh lain, tentukan faktor dari 24. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena dari semua bilangan ini membagi habis 24. Kalian bisa cek satu persatu, misalkan 24 dibagi 1, 24 dibagi 2, dan seterusnya. Atau bisa dengan menggunakan seperti ini. Jadi 24 itu berapa kali berapa sih? Nah, jadi bisa 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Maka 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 adalah faktor dari 24. Yang selanjutnya, kalau tadi hanya kelipatan dan faktor suatu bilangan, sekarang adalah kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Apa itu? Kelipatan persekutuan dari suatu bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan berbagai cara. Yang pertama, caranya adalah mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan kelipatan yang sama. Langsung saja ke contoh. Tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Langkah pertama, silakan kalian cari dulu kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dari kelipatan 3 dan kelipatan 4, kita bisa tahu atau bisa melihat bilangan yang sama yang mana saja. Nah, itu bisa kalian lingkarin. Berarti 12. Yang bawah juga ada 12. Mana lagi yang sama? 24. 24. Adakah lagi yang sama? 36. 36. Dan mungkin banyak lagi yang sama. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, 36, dan seterusnya. Itu merupakan kelipatan persekutuan. Selanjutnya, cara yang kedua. Bagaimana menentukan dengan cara kedua? Yaitu menggunakan garis bilangan. Sama seperti tadi, kalian tentukan dulu persekutuannya satu persatu, baru nanti yang sama, itulah yang dinamakan kelipatan persekutuan. Contoh yang kedua adalah tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, maka kalian cari dulu persekutuan dari kelipatan dari 2 dulu. Maka kelipatan dari 2 itu berapa? Yang atas ya, berarti 2. Kemudian berapa? 4, 6, 8, dan 10. Nah, sedangkan kalau kelipatan yang 4 berapa? Ibu tulis dengan warna merah ya. 4 itu berarti 4, kemudian 8, dan seterusnya. Nah, berarti yang menempatin titik yang sama, itu yang mana? Nah, berarti kan yang ini. Ada 4, kemudian berapa? 8, dan mungkin masih ada bilangan selanjutnya. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, dan seterusnya. Itu dinamakan kelipatan persekutuan. Selanjutnya yaitu tentang faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Ya.
Maaf, ini typo ya. Harusnya di sini faktor. Jadi, faktor dari 16 itu berapa? Kalian bisa dengan pohon faktor tadi atau kalian cek satu persatu yang hasil pembagiannya tidak bersisa atau sisanya 0. Maka faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Dari faktor 16 dan 20, kalian cari yang sama. Maka yang sama adalah 1, kemudian apa lagi? 2, masih ada lagi 4. Nah, jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Selanjutnya, selanjutnya sudah selesai. Jadi silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di buku cetak matematika halaman 56 sampai 57. Nomornya 1, 2B, 3A, 3B, dan 4. Dan juga halaman 59. Nomor 1C, 1D, 2C, 2D, dan 5. Berkaitan dengan faktor dan kelipatan. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Kalian bisa juga membaca dari buku yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.